Kita bawa ke on air saja ya, tadi disampaikan. Pak Prabowo sampaikan, kita punya itikat baik, terus katanya itikat baiknya ada RKAKL itu ya, sesuai dengan komitmen seorang Presiden Prabowo. Prof. Dian. Ada buku namanya Measure What Matter, ukurlah yang memang penting. Prof tadi mengatakan betul, kalau kita ngukurnya itu visi, misi, strategi, nggak kena. Tapi RKKL kena, makanya saran saya, di timnya Pak Ujang, ini ada satu tim yang setiap bulan, akhir bulan itu melihat sampai 3 bulan ya, makanya saya bilang 3 bulan tadi, RKKL-nya udah merakyat nggak? Tapi ingat juga loh, membantu presiden bukan berarti oke aja loh ya. Seorang pembantu yang baik, beliau juga mengatakan, Pak jangan Pak, begini Pak. Nah, dengan demikian kita menolong, karena jangan sampai pimpinan kita itu mengalami problem atau terjatuh karena sesuatu yang nggak kepikir. Ya, ini juga dua hal yang penting, sehingga nomor satu bahwa RKKL itu jadikan sebagai indikator terukur sesuai dengan Prof. Dian sampaikan. Kedua, bagaimana mengerjakannya? Karena hanya itu kerjakan. Ingat loh, Presiden Indonesia itu berat sekali. Kalau Presiden Amerika Serikat itu kasih sama gubernurnya selesai, India selesai, Indonesia sak negara ini. Jadi memang Indonesia ini pekerjaan sangat berat. Jadi yang namanya timnya harus kuat betul, tim intinya. Kuat sekali kalau Kang Ujang. Dan kata kuncinya, cluenya, ingat cluenya. RKKL is simple tapi there's a very clue. RKAKL Kang Ujang. Sudah dicatat tadi sama Kang Ujang ya? Ya, ini kan masukan yang luar biasa, ide besar ya dari beliau, Prof. Ibnu Hamad, bagaimana ingin bangsanya juga tegak lurus, ingin juga baik tata kelola birokrasinya, maka ya ini masukan yang berharga bagi Pak Presiden, bagi pemerintah, termasuk bagi para menteri. Iya, terukur akan kelihatan kok program-program sedetil apapun. Nah, saya pernah di birokrasi juga. Sudah patuh atau belum nih dengan Presiden satu visi misi atau itu, enggak? Ya, masukan ini tentu akan menjadi bahan kajian ya, pertimbangan bagi pemerintah, dan kalau dieksekusi luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita akan rapat bersama untuk bisa membicarakan ini. Waduh, langsung ditindaklanjuti. Alhamdulillah, iya. Terima kasih Kang Ujang. Iya. Tapi yang menarik kan sebenarnya apakah kemudian memang seluruh kabinet, baik itu para menteri, kemudian juga para birokrat, para pejabat daerah juga memiliki tujuan yang sama. Semangatnya mengejar Astacita itu sejalan dan juga satu visi misi dengan Presiden Prabowo. Mbak Aya, bisa dipastikan tidak itu? Saya dapat telepon dari berbagai macam kepala daerah ya, ketika saya dilantik jadi salah satu juru bicara kantor kepresidenan itu, dari berbagai macam partai, bukan hanya dari partainya Pak Prabowo, bukan hanya dari Partai Gerindra, dari berbagai macam partai memberikan support dan dukungan ke kami gitu loh. Pak Ujang, tolong sampaikan kepada Pak Presiden, kepada pemerintah, kami dukung support apa yang menjadi program Pak Presiden. Bayangkan, ini kan menjadi angin segar ya untuk dukungan kepada Pak Prabowo untuk memastikan Pak Prabowo on the track dalam mengelola bangsa ini ke depan. Dan dari kepala daerah tadi, dari lintas partai, dari lintas kabupaten, bahkan ada bupati muda itu saya kenal gitu, yang idenya cerdas, memastikan juga meminta jaminan ke saya, Kang, kami dukung dong, kita ingin membangun daerah, ingin membangun bangsa bersama-sama dengan Pak Prabowo. Bagaimana itu semangatnya luar biasa besar dari kepala daerah itu. Oleh karena itu semangat ini jangan dilunturkan. Oleh karena itu kita sama-sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, tadi titik awalnya adalah memastikan program prioritas 17 dari Pak Prabowo itu betul-betul bisa diimplementasikan di lapangan. Ya tentu tadi kita butuh kepala daerah, butuh kepala desa, butuh birokrasi, butuh menteri, semuanya kita bekerja bersama untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Ya, termasuk juga Pak Presiden Prabowo sebenarnya punya tongkat yang begitu luar biasa, itu undang-undang tadi disampaikan ya. Tapi bagaimana kemudian Pak Rian untuk kita bisa sama-sama memastikan bahwa Pak Prabowo bersama dengan para menteri ini sama-sama mengejar Astacita untuk hasil yang lebih baik, menyelesaikan berbagai permasalahan di tanah air. Begini, saya berikan tips saja ya, operasional. Kita sekarang punya namanya adalah AI, kecerdasan artifisial. Itu gampang saja, dibuat sebuah program yang itu mempunyai coding, yang itu turunnya ini adalah program Pak Prabowo, yang turunnya adalah program untuk rakyat tadi. Yang enggak keluar. Itu tinggal bikin programnya, running itu dicek seperti itu. It's matter of time, dicek selesai. Jadi kita jangan terlalu memikirkan masalah teknisnya, karena there is a solution. If I were there. Jadi dibuat sebuah operation room ya, bisa memantau ya dengan teknologi. Bahkan itu, bukan cuma operation melihat fisik ya.
saya belajar masalah komunikasi juga masalah ini namanya adalah policy evaluation yang digital ya. Jadi ketika saya mengevaluasi kebijakan maka saya buat kisi-kisinya ini. Kemudian apa parameternya, codingnya apa. Nah nanti semuanya masuk ke situ. Mana nggak bisa maka dia out atau dikasih merah seperti itu. Jadi udah ada alatnya, tinggal mau nggak kita develop. Kenapa? Itu menjadi ruang baru bagi orang yang mau nakal, yang nggak bisa nakal lagi. Nah, Pak Prabowo harus kita support. Saran saya, kita masuk era digital di mana policy evaluations itu masuk dalam ranah di mana kita menggunakan AI. Jangan kita kotor AI-nya. Nah, namanya apa? Tadi Prof udah betul. Salah satu indikatornya adalah RKKL. Kenapa? Ada istilah you can manage what you can measure. Kita hanya bisa manage sesuatu yang kita ukur. Kalau nggak bisa ukur ya nggak bisa itu. Nah, itu caranya. Nanti mudah-mudahan dieksekusi itu. Prof. Ya, melanjutkan dengan membuat sebuah ruang operation room pakai AI bisa dipantau itu. Mungkin tapi sebelum itu berilah para pimpinan itu kisi-kisi policy seperti apa yang merakyat. Biar menyusun RKKL-nya ada panduan, ada pedoman gitu. Jangan masing-masing jalan sendiri membuat RKKL. Ini loh kalau membuat pedoman RKKL yang bercirikan yang mengakar kepada kebutuhan tertentu ini yang tidak jangan dianggarkan ya gitu. Ada buku pedomannya. Saya lihat belum pernah ada disusun juga. Pedoman penyusunan RKKL yang pro rakyat misalnya gitu. Jadi belum jangan sampai kemudian Presiden Prabowo harus berkali-kali sampaikan komitmennya mana gitu ya. Nah, Pak Ujang lagi-lagi tugas. Jadi menyusun buku pedoman cara menyusun RKKL yang pro rakyat gitu. Bisa itu disusun. Bisa kita pastikan ya. Terima kasih banyak Prof. Ibnu, terima kasih Pak Arya, terima kasih Kang Ujang atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Bermakna ya obrolan kita pada malam hari ini ya. Semoga bisa menjadi masukan yang lebih baik untuk bangsa ini. Terima kasih banyak.